Salam saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Meskipun sampai hari ini kita masih tetap ibadah online, tapi saya berharap dari tempat ini saya mengatakan bahwa biarlah kita terus bersemangat, bersukacita, terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena pada sore hari ini ibadah disertai dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu menjadi satu dasar kita agar kita mau tetap menyenangkan kepada Tuhan Yesus. Mari pada sore hari ini kita naikkan satu pujian sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Tak satu kuasa mampu
hari kenaikan-Mu ya Bapa di surga itu menjadi satu sukacita kami pada sore hari ini. Oleh sebab itu kami mau memberikan pujian kami, penyembahan kami hanya untuk-Mu ya Bapa di surga. Biarkan hati kami bersukacita karena Engkau pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami akan memulai ibadah online pada sore hari ini. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya katakan shalom kepada Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Meskipun kita beribadah secara online, saya katakan sekali lagi, tetapi sukacita kita tetap untuk Tuhan. Kita mau tetap bersukacita karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita katakan dengan satu pujian, Kau ubah ratapku menjadi tarian. Terima kasih Tuhan. Bagaimana pujian kami pada sore hari ini menyenangkan hatimu, menyentuh hatimu supaya Bapa. Haleluya. Kau ubah ratapku menjadi tarian. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita katakan dengan satu pujian lagi. Kita dipilih dari segala suku. Haleluya. Kita adalah Tuhan yang terpilih. Kita adalah Tuhan yang berharga kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian kita, melalui syukur kita pada sore hari ini. Kami dipilih dari segala suku. Thank you.
Kami percaya melalui ibadah pada sore hari ini dapat memberkati kami. Kami percaya dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus.
damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Biar melalui ibadah pada sore hari ini, setiap kami yang ada di rumah-rumah diberkati, dilawat oleh Tuhan. Kami percaya melalui ibadah online, setiap kami yang tidak ada seorang pun terlewatkan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam keluarga Tuhan, kami percaya dipulihkan ya Bapa. Dan melalui firman Tuhan, setiap kami dikuatkan, diberkati ya Bapa di surga. Karena dasar kami adalah dari firman-Mu, kekuatan kami dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, kami boleh dapat dikuatkan ya Bapa, disegarkan kembali ya Bapa, jiwa rohani kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk diberkati melalui firman-Mu. Berkati Rabi, Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam melalui firman Tuhan, setiap kami dapat diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk diberkati melalui firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah-rumah. Kita yakin dan percaya bahwa pada malam hari ini kita boleh dapat menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Meskipun kita tidak bersama-sama di dalam satu ruangan, tetapi saya akan percaya bahwa pada malam hari ini Tuhan pasti ada dan hadir di tengah-tengah kita. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh rindu untuk mencari Tuhan, sungguh-sungguh rindu untuk boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Pada malam hari ini ibadah kita berkaitan dengan peringatan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ini adalah satu pengharapan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, di mana kita nantinya boleh dapat memiliki janji Allah di dalam kehidupan kita, di mana pada malam hari ini tentunya kenaikan Yesus Kristus ke surga ini merupakan satu fakta sejarah, di mana Dia pernah lahir di dalam dunia ini. Dia pernah hidup di tengah-tengah manusia. Yesus juga pernah mengalami penderitaan yang sama seperti yang kita alami pada malam hari ini. Bahkan puncak dari penderitaan dan kesengsaraannya itu ada di atas kayu salib. Setelah itu pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian, Dia mengalahkan maut. Setelah bangkit dari kematian, Dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Dia menampakkan diri kepada setiap orang yang ada pada waktu itu, pada zaman itu, untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar hidup. Setelah 40 hari Yesus bangkit, maka Yesus naik ke surga. Dan pada malam hari ini kita sama-sama memperingatinya. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau lebih jelasnya kita akan baca mulai ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Tema atau judul firman Tuhan pada malam hari ini yaitu tujuan Yesus naik ke surga. Tentunya pada malam hari ini
kita mau sama-sama belajar. Tujuan daripada Yesus naik ke surga yang pertama untuk menyatakan bahwa tugasnya selama di bumi sudah selesai. Tugas Yesus selama dia ada di bumi selama 3,5 tahun itu sudah selesai. Dan kita juga melihat pernyataan ini dikatakan oleh Yesus ketika Yesus ada di atas kayu salib. Sebelum Yesus menghembuskan nafasnya, dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Artinya bahwa tugasnya selama dia ada di muka bumi ini sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan dosa manusia, dipakukan di atas kayu salib. Kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa setelah Yesus menyelesaikan tugasnya, kalau kita mengetahui bersama bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ini, dia tinggal bersama-sama dengan manusia yang pertama, ya. Dia tujuannya datang ke dalam dunia ini adalah untuk memperkenalkan pribadi Allah yang tidak kelihatan. Allah yang adalah roh itu ditunjukkan lewat kehadiran Yesus, di mana Yesus itu adalah perwujudan dari pribadi Allah yang tidak kelihatan. Supaya apa? Supaya manusia yang berdosa ini bisa mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Allah yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Itu hal yang pertama. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk memperkenalkan Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan di dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua adalah dia memberikan teladan hidup bagi manusia yang berdosa. Selama 3,5 tahun Yesus memberikan keteladanan hidup bagi setiap orang yang ada pada waktu itu, termasuk murid-muridnya. Ke-12 muridnya itu melihat langsung kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus mengajar banyak orang. Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada orang banyak. Dan kita juga melihat Yesus banyak menolong orang yang sakit, bahkan orang yang mati dibangkitkan oleh Yesus. Dan kita melihat di sini bahwa pada malam hari ini juga tugas yang ketiga Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Dosa manusia sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Setelah Yesus menyelesaikan ketiga hal ini, maka dia terangkat ke surga. Itu hal yang pertama. Mengapa Yesus naik ke surga? Mengapa Yesus terangkat ke surga? Karena tugasnya selama ada di bumi ini sudah selesai. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, tujuan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan rumah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan rumah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya itu siapa? Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, menerima Dia di dalam hidup
dan menjadikan kita menjadi satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Dia adalah jaminan untuk nantinya kita bisa masuk di dalam surga. Kita akan mulai dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tidak percuma kita percaya dan beriman kepada Yesus, karena hidup kita sebagai manusia di dunia ini hanya sementara saja. Hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini hanya dibatasi oleh waktu yang terbatas. Tetapi nanti setelah kita kembali ke rumah kita yang sudah disediakan oleh Yesus, kita akan menikmati waktu yang tidak akan pernah terbatas. Artinya bahwa waktu yang akan kita lewati setelah kita nanti berjumpa dengan Bapa di surga, itu adalah bisa ratusan tahun, ribuan tahun, miliaran tahun. Kita akan tetap senantiasa tinggal bersama-sama dengan Yesus di dalam kekekalan. Oleh sebab itu pada malam hari ini, seberapapun beratnya pergumulan kita, seberapapun beratnya kesusahan kita, masalah persoalan yang kita hadapi, itu kita hanya hadapi ya selama kita hidup di dalam dunia. Alkitab katakan bahwa umur manusia itu 70 tahun. Kalau sampai 80 tahun itu adalah bonus. Jadi kita harus memikirkan bahwa di balik kehidupan kita yang ada di dalam dunia ini yang hanya sementara saja, hanya dibatasi sampai usia 70, 80 tahun ya. Kalau 90 tahun, maka ketika kita dapat bonus sampai 90 tahun itu pasti akan mendatangkan kesusahan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain yang merawatnya. Mari kita mau sama-sama berjuang untuk menyelesaikan waktu yang Tuhan berikan selama di dunia ini. Jangan sampai kita gagal, jangan sampai kita melalaikan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita salah melangkah, kita mengabaikan kehidupan yang kekal yang akan kita capai nanti. Bisa ribuan, ratusan tahun, bahkan miliaran, itu jangan kita korbankan. Ketika kita hidup di dunia ini, kita dipusingkan dengan perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang sukar, perkara-perkara yang menekan hidup kita, sehingga akhirnya kita salah memilih langkah. Akhirnya kita mulai menyerah dengan keadaan, kita mulai salah mengambil keputusan, atau kita salah membuat pilihan. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Memang kehidupan di dunia ini akan membuat seolah-olah manusia itu merasa nyaman ya, tetapi apa yang ditawarkan oleh dunia itu tidak sebanding dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, inilah waktunya bagi kita untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Inilah waktunya bagi kita untuk kita serius dengan Tuhan. Inilah waktunya bagi kita untuk kita mau mempersiapkan hidup kita nantinya, supaya kita kelak akan punya rumah di surga.
Seperti yang dikatakan oleh Yesus, aku akan pergi ke rumah Bapakku dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Ini adalah janji Allah yang telah dimeteraikan oleh darah Yesus. Ya, sebuah perjanjian itu akan menjadi sah kalau ada meterai 6.000 rupiah. Itu perjanjian manusia dengan sesamanya. Jadi kalau kita membeli tanah, kita membuat surat perjanjian dan di atas pernyataan itu di bawahnya ada materai 6.000 dan ada tanda tangan jual beli. Nah, itu menjadi sah kalau ada materai 6.000. Demikian juga dengan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Janji ini sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Jadi bukan dimeteraikan dengan hal-hal yang biasa saja. Janji Allah ini sudah dimeteraikan lewat korban Kristus di atas kayu salib. Dan saya kira percaya janji ini menjadi milik kita bersama. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, mengimani, meyakini, memegang teguh janji ini dalam hidup kita. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita disediakan tempat. Kita akan memiliki rumah permanen di surga nantinya. Dan kita akan lihat hal yang ketiga, tujuan Yesus naik ke surga adalah supaya Roh Penolong itu datang. Siapakah Roh Penolong itu? Tidak lain adalah Roh Kudus. Kita akan sama-sama membuka di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang akan datang itu, dan sekarang sudah datang, ada di tengah-tengah kita, bahkan ada di dalam kehidupan kita. Peristiwa datangnya Roh Kudus itu terjadi pada zaman Kisah Para Rasul pasal 2. Itulah Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya dan rasul-rasul menanti kedatangan Roh Kudus selama 10 hari. Ketika Roh Kudus itu datang, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memberitakan Injil, mereka memberitakan kabar baik, dan ada Roh Penolong yang senantiasa menolong mereka. Dan dikatakan di sini bahwa Roh itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Di ayat yang ke-17 yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa seorang penolong, Roh Penolong yaitu Roh Kudus, ini bukan hanya menyertai kita, tetapi Roh Penolong, Roh Kudus itu akan diam di dalam diri kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, sungguh luar biasa janji Tuhan bagi setiap kita. Kalau Yesus sampai hari ini ada bersama-sama dengan kita, tentu Dia akan terbatas untuk bisa menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hampir 2 miliar ya penduduk dunia ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bagaimana Yesus yang terbatas dengan tubuh jasmaninya itu bisa menyertai, bisa menolong sekian banyak orang yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena mengenakan tubuh manusia. Sehingga Yesus bergerak
atas. Tetapi ketika Yesus naik ke surga dan Dia mengirimkan Roh penolong, maka Roh itu akan tinggal di dalam setiap orang-orang yang percaya, dan Roh itu akan menyertai kita. Kita akan selalu disertai oleh Roh Kudus kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita menjalani hidup ini. Roh Kudus itu akan menyertai kita, dan Dia akan selalu menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Kita memiliki penolong yang ajaib, penolong yang luar biasa, penolong yang selalu siap untuk menolong kita di saat kita mengalami kesedihan, di saat kita mengalami keterpurukan, di saat kita merasa sendiri. Maka Roh penolong itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia akan menolong, menghibur, dan Dia akan menuntun kita untuk semakin mengenal pribadi Yesus. Dia akan membawa dan memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dikatakan dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan dunia tidak mengenal Dia, sehingga dunia tidak bisa menerima kehadiran daripada Roh Kudus atau Roh penolong. Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus yang bisa menerima dan bisa mengenal kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, lewat kenaikan Yesus ke surga, dikatakan Dia yang selanjutnya ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Saya akan percaya janji ini sedang berlaku bagi setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Orang tua kita nantinya bisa meninggalkan kita, mereka bisa saja meninggalkan dunia ini, tetapi Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Dia menyertai kita dalam bentuk Roh yang selalu ada di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Dia memimpin hidup kita, Dia menyertai kita, Dia tidak meninggalkan kita, Dia menghibur kita. Dia adalah penolong yang siap selalu untuk menolong setiap pribadi-pribadi kita yang percaya kepada Yesus. Biarlah pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh-Nya ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dunia tidak mengenal Roh Kudus, dunia tidak menerima kehadirannya. Biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang mengenal pribadi Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang mau menerima Dia, kehadirannya. Hanya kita sebagai orang-orang yang percaya yang bisa menerima kehadirannya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini, biarlah kita tetap terus mau semangat untuk melewati hari demi hari berjalan bersama dengan Tuhan, karena kita tidak sendirian. Kita disertai oleh Tuhan lewat Roh-Nya yang selalu ada dalam kehidupan kita. Roh-Nya tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu memimpin, menyertai, melindungi, menjaga, menaungi kita, tetap terus senantiasa memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melewati badai hidup ini, kesulitan, kesukaran, masalah sebesar apapun. Kalau hidup kita disertai oleh Roh Kudus, Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita, maka kita pasti akan mampu, kita akan pasti bisa melewati badai kehidupan ini. Ya. Jadi pada malam hari ini, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, kita tetap terus senantiasa bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dia sudah
memberikan janjinya dalam hidup kita. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Artinya kita tidak dibiarkan sendiri. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita akan sama-sama tundukkan kepala. Kita menghampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga pada malam hari ini buat firman-Mu yang menguatkan iman kami bahwa Engkau pernah ada bersama-sama dengan manusia di dunia ini. Engkau telah menyelesaikan karya-Mu selama Engkau ada di dunia ini. Bahkan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami orang-orang yang percaya. Dan kami percaya bahwa pada malam hari ini Engkau juga memberikan kepada kami Roh penolong itu sudah ada di tengah-tengah kami, bahkan ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak dibiarkan sendiri. Kami tidak menjadi seperti yatim piatu, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang disertai oleh Tuhan. Dunia tidak bisa mengenal kehadiran-Mu. Dunia menolak akan kehadiran Roh Kudus, tetapi hanya bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepada Yesus, kami adalah orang-orang yang bisa mengenal Engkau. Kami adalah orang-orang yang bisa menerima kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami pada malam hari ini yang ada di rumah-rumah kami masing-masing. Kami percaya bila berkat ilahi dari surga turun memenuhi setiap kehidupan kami. Kau menyelidiki setiap hati kami. Tuhan melihat setiap kerinduan hati kami. Pada malam hari ini kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu untuk dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Kau meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Mari setiap kita yang sudah diberkati dan yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Kita katakan bersama-sama, amin. Saya percaya bahwa pada malam hari ini kita semua sudah diberkati lewat ibadah online pada malam hari ini. Tetap terus cukup dalam doa. Dan lewat kesempatan pada malam hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang sudah memperhatikan kami, yang sudah memberikan korban persembahan bagi kami. Yang kami berdoa kiranya Tuhan semakin memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan puji Tuhan pada malam hari ini kita tetap terus saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita tetap terus dukung pekerjaan Tuhan di tempat ini sampai pada waktunya nanti kita dapat kembali memperoleh izin untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Mari kita akan sama-sama akhiri ibadah online pada malam hari ini. Saya minta tolong Ibu Gembala untuk mengangkat satu pujian. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada malam hari ini, saya sambung dengan di mana Bapak Gembala katakan, meskipun kita tetap stay home, tetapi kami bersyukur jemaat sampai hari ini memperhatikan kehidupan kami sehari-hari, dan kami merasa tidak pernah berkekurangan meskipun kami tetap berada di rumah, tidak melakukan kegiatan secara rutin seperti hal biasanya, tetapi kami percaya luar biasa jemaat-jemaat sampai hari ini bergilir untuk membantu melayani kami, dan kami percaya melalui perhatian, pengorbanan, tenaga, kepedulian Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti melimpahkan berkatnya dengan berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan buat semua yang diberikan kepada kami. Saya percaya semua pengorbanan, perhatian Bapak Ibu Saudara tidak pernah sia-sia. Tuhan akan mengembalikannya dengan berlipat kali ganda. Dan mari kita akan akhiri dengan satu pujian
pujian. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam berbuat Kami percaya bahwa pada malam hari ini Engkau sudah memberkati setiap kami sama seperti Engkau memberkati Yabes, demikian juga Engkau memberkati setiap kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, Engkau menerima bagian tumpah yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan Engkau juga sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa pada malam hari ini, kalau ada di antara kami yang menghadapi masalah persoalan, kami percaya bersama dengan Tuhan kami sudah melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib, sehingga kami saat ini menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di surga, kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan sudah menjamah, Tuhan sudah memulihkan oleh bilur-bilur-Mu. Pada malam hari ini setiap kami yang sakit sudah dijamah, sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa pada malam hari ini kuasa kesembuhan sudah mengalir di dalam tubuh kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, Kau memberkati setiap usaha pekerjaan kami, apapun bidang usaha pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan sudah membukakan pintu-pintu berkat Allah, sehingga berkat Allah dicurahkan mengalir melimpah di tengah-tengah usaha kami. Kami percaya bahwa pada malam hari ini, sebagaimana Engkau sudah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, demikian juga Engkau memberkati setiap kami pada malam hari. Berkati keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, bahkan saudara-saudara kami yang kami kasih. Kami percaya berkat Allah turun atas mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya bahwa pada malam hari ini Engkau akan memampukan kami untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan, melewati setiap tantangan, setiap apapun juga yang ada di hadapan kami. Kami akan tetap terus melangkah maju, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus
akan tetap tinggal di dalam kehidupan kita sekalian, mulai malam hari ini, besok, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terimalah berkat Allah yang besar dan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati pada malam hari ini, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.